Halo, selamat berjumpa kembali dengan Supermap. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai Supermap Scale Up 2.0, yang khususnya akan membahas mengenai development dengan Supermap. Berikut adalah silabus untuk program development ini. Yang pertama, basic class 1, yang terdiri dari tools installation, lalu juga data preparations. Tools-tools ini dapat di-download melalui link berikut. Dokumen ini juga akan nanti di-share sehingga bisa langsung download. Lalu yang berikutnya introduction untuk website, HTML, CSS, dan Bootstrap. Lalu data processing and mapping using Supermap iDesktop. Dan publish Gservice using Supermap iServer. Untuk basic class 2 terdiri dari introduction to Supermap iClient for JavaScript, lalu mulai development dengan fungsi pertama yaitu memvisualisasikan data dan juga online base map di dalam web browser. Yang berikutnya adalah mengenai fungsi lain yaitu mengenai distance measurement atau pengukuran jarak, pengukuran area dan juga full extent dari map. Untuk yang basic class 3 terdiri dari fungsi yang pertama yaitu ketika klik di peta kita akan melakukan fungsi identify ataupun query. Lalu yang berikutnya adalah kita akan query land use, tipe data land use berdasarkan tipenya. Lalu yang berikutnya adalah kita akan melakukan pencarian berdasarkan keyword tertentu terhadap data building. Di basic class 4 kita akan membuat fungsi untuk dapat melakukan perubahan atribut di data building ini. Jadi melalui web browser kita bisa langsung melakukan perubahan data. Lalu yang berikutnya adalah merubah dari geometri ataupun bentuk dari data building ini. Di basic class 5 kita akan membuat fungsi untuk membuat data baru dari building ini. Lalu fungsi yang akan di-develop yaitu untuk menghapus data building yang sudah ada. Di basic class 6 kita akan beralih ke data 3 dimensi. Data yang akan kita gunakan adalah data elevasi atau DEM. Ini yang pertama adalah bagaimana caranya membuat 3D scene dan memproses data menggunakan Supermap iDesktop. Ini adalah desktop JS. Lalu yang berikutnya adalah bagaimana caranya untuk mempublish 3D scene ini menjadi satu service menggunakan Supermap iServer. Lalu di basic class 7, yang terakhir kita akan berkenalan dengan Supermap iClient for WebGL. Ini adalah SDK ataupun API untuk membangun WebGIS yang 3 dimensi. Lalu fungsi yang akan kita develop di dalamnya adalah pertama memvisualisasikan data 3 dimensi dengan base map online. Lalu yang berikutnya adalah bagaimana caranya untuk melakukan identify ataupun query di data 3 dimensi. Lalu yang terakhir adalah ini kita akan membuat satu project repository berbasiskan Git. Nanti kita akan hosting di repository online seperti GitHub ataupun GitLab agar dapat kita track history dari source code kita, ataupun mungkin rekan-rekan terdiri dari beberapa developer itu bisa bekerja sama menggunakan Git project repository ini. Baik, yang pertama untuk tools installation yang harus di-download, yang pertama adalah aplikasi JS Desktop dengan nama Supermap iDesktop. Bisa di-download di link berikut. Lalu yang berikutnya adalah Supermap iServer, atau yang pertama saya tunjukkan terlebih dahulu. Di bagian support, lalu masuk ke download and online help, masuk ke iDesktop, masuk ke versi yang terbaru, lalu download yang Supermap iDesktop
Tipenya Win64, sekitar 1,78 GB. Kalau klik tombol ini. Lalu yang kedua adalah Supermap S Server. Ini saya menggunakan versi terbaru dan memang belum rilis di website, jadinya hosting di Google Drive terlebih dahulu. Klik kanan ataupun di copy linknya, lalu dibuka di Google Drive. Nanti tinggal unduh saja, download. Ini kebetulan masih Google Drive scanning filenya, cuma kebetulan karena filenya besar, ini agak lama scanning filenya. Tapi bisa langsung download juga. Lalu yang berikutnya adalah Supermap iClient. iClient ini adalah framework JavaScript untuk membangun web GIS berbasiskan Supermap. Supermap iClient. Pilih yang paling atas, lalu pilih Supermap iClient for JavaScript. Sebetulnya linknya sama ini. Bisa langsung di-download. Oke. Siap. Lalu yang berikutnya text editor. Jadi nanti dikarenakan ini development, nanti akan ada penyuntingan source code. Sebetulnya bisa menggunakan text editor apa saja, tapi disarankan menggunakan Visual Studio Code karena ini gratis dan juga baik untuk melakukan code development. Alamatnya ada di sini, Visual Studio code.visualstudio.com. Lalu pilih tombol download. Lalu yang berikutnya adalah personal web server. Kita harus apa istilahnya hosting data kita, aplikasi web kita di satu web server. Ada banyak web server. Saya menggunakan XAMPP karena gratis dan juga apa namanya baik juga, mudah juga untuk digunakan. Bisa di-download di apachefriends.org. Ini XAMPP for Windows, bisa dipilih versi mana saja. Saya pilih yang pertama. Ukurannya paling kecil. Ini hanya beda versi PHP-nya saja. Oke. Lalu yang berikutnya adalah sampel data. Jadi sampel data yang digunakan untuk training ini ada di alamat ini, Google Drive. Ini terdiri dari data sudah dalam bentuk Supermap. Lalu ini source dalam bentuk shapefile-nya. Lalu ini data untuk Demnas-nya. Ini saya dapatkan dari website ini, Demnas. Lalu untuk datanya sendiri, saya dapatnya dari GeoFabric ya, OSM. GeoFabric download. Harusnya ada yang yang ini, download geofabric.de, pilih Asia, lalu saya pilih Indonesia. Sekarang sudah ada subregionnya, jadi kita bisa lebih memperkecil cakupan area. Saya pilih Java, lalu saya pilih Java latest free.sap.zip. Nah, beberapa source dari file ini saya gunakan seperti building dan land use. Oke. Lalu untuk sampel code-nya, ini sebetulnya sampel code dalam bentuk kerangka. Nanti kita akan lengkapi dengan platform Supermap. Jadi rekan-rekan tidak perlu coding dari awal untuk user interface-nya untuk mempercepat training ini. Namun jika rekan-rekan ingin mengembangkan website sendiri dengan tampilan sendiri, nanti bisa
dapat diubah ataupun membuat baru. Ini bisa di-download index.html ini. Oke, saya sudah ada. Oke, saya pindahkan saja ke folder atau folder khusus dengan nama Supermap. Oke. Tidak lupa juga data Demna saya download. Oke, sambil menunggu, kita akan coba install terlebih dahulu. Yang pertama adalah instalasi dari Supermap iDesktop. Kita buka di sini, ada namanya Supermap iDesktop versi 10.1.1 ya. Lalu kita ekstrak ke folder khusus. Lalu close, lalu masuk ke folder hasil ekstraksi, double klik setup.exe. Pilih yes. Switch. Oke, pilih next, lalu pilih accept agreement, pilih next, lalu pilih tempat instalasi, saya biarkan default di C Supermap, pilih complete, lalu next, lalu install. Terminasnya sudah selesai. Kita pindahkan ke, misalnya saya buat folder dengan nama Demnas. Lalu download juga training data, baik UDBX-nya maupun SMWU-nya. Lalu source SAP-nya, ini karena banyak, saya akan zip saja dengan menekan tombol download di foldernya. Oke, sudah selesai. Saya pindahkan ke folder Supermap. Misalnya new source data. Bisa ekstrak ke folder close. Saya kasih nama source SAP. Hapus saja. Oke. Kita cek kembali instalasinya apakah sudah selesai. Oke, sedang instalasi license. Oke, sudah selesai, iDesktop-nya komplit. Kita coba buka.
Oke, sudah terbuka. Kalau rekan-rekan pertama kali instalasi iDesktop ini akan memberikan masa percobaan atau trial selama 30 hari dan semua feature terbuka semua. Kita cek di license, ini akan 90 hari ya. Dan semua license, semua ekstensinya juga aktif. Lalu versinya juga advance yang paling tinggi. Yang berikutnya adalah kita coba instalasi terlebih dahulu Supermap iServer. Nah, sebetulnya Supermap iServer ini adalah bentuk paket zip, jadi kita tidak perlu instalasi, kita hanya perlu ekstraksi saja. Klik kanan di Supermap iServer, lalu ekstrak file ini. Kita hapus tadi instalasi iDesktop karena sudah tidak digunakan lagi. Oke, sudah selesai. Lalu kita coba jalankan iServer ini, masuk ke directory iServer, lalu masuk ke directory bin. Lalu di sini ada banyak file, pilih namanya startup. Mungkin saya tambahkan ekstensi filenya, file name extension, startup.bat. Double klik. Ini akan memunculkan jendela command prompt. Lalu juga ada informasi bahwa Supermap iServer sedang berjalan. Oke, tunggu sesaat sampai iServer ini benar-benar selesai untuk startupnya. Oke, kalau sudah muncul tampilan seperti ini, starting protocol handler, lalu HTTP NIO 8090, dan juga seperti ini, server startup in berapa milisecond, berarti ini sudah selesai startupnya. Kita bisa akses melalui web browser. Kita buka web browser baru, lalu ketikkan localhost di port 8090. Karena ini pertama kali dijalankan, iServer akan meminta username untuk admin. Saya membuat user admin misalnya, lalu passwordnya. Lalu pilih create. Saya save ya. Oke, ini informasi mengenai environment-nya. Tidak ada masalah. Lalu pilih select license type, biarkan default normal license karena kita free trial. Next, oke, sudah selesai. Lalu buka halaman homepage ya. Kita cek. Oke. Seperti ini tampilan awal dari iServer. Nanti kita bisa login sebagai admin sesuai user yang tadi sudah dibuat. Maka kita akan bisa masuk ke modul administrator seperti ini. Oke, nanti kita akan banyak membuka halaman ini untuk mempublish data-data ya. Oke, saya logout terlebih dahulu. Lalu yang berikutnya adalah Supermap iClient. iClient ini tipenya source code. Saya ekstrak misalnya ke satu folder khusus.
dengan nama yang sama. Supermap iClient. Di dalamnya ada banyak folder. Kita akan menggunakan di folder disk. Lalu nanti salah satu di dalam tutorial ini kita akan menggunakan versi OpenLayers. Walaupun memang masih ada versi lainnya seperti yang klasik, JavaScript murni, lalu Leaflet, MacBook.gl, dan OpenLayers. Kita akan gunakan nanti. Lalu kita instalasi text editor. Oke, text editor tadi adalah Visual Studio Code. Double klik di installernya, lalu pilih I accept the agreement, lalu pilih instalasinya, kita biarkan default saja, lalu next, lalu juga biarkan default, kita tambahkan di desktop iconnya, lalu pilih next, lalu install. Lalu finish. Di pertama kali dijalankan, ini akan bisa memilih temanya. Kita pilih dark saja. Nah, akan seperti ini tampilan dari Visual Studio Code-nya yang akan kita gunakan nanti untuk melakukan code editing-nya. Kita close terlebih dahulu. Lalu yang berikutnya adalah Personal Web Server atau SMPP. Saya sudah download SMPP-nya, double klik di installer, lalu pilih yes. Oke. Ini ada peringatan, kita oke saja. Lalu pilih next. Kita pilih yang paket-paket yang hanya dibutuhkan saja. Saya perlunya Apache, PHP ini default. Nah, seperti ini saja. Next, lalu biarkan ini di default di CXMPP, bahasanya English. Lalu kita uncheck saja untuk learn more. Lalu pilih next, lalu next, lalu tunggu sebentar untuk instalasi. Lalu ada pilihan firewall Windows-nya. Kita perbolehkan akses, allow access. Lalu ada pilihan do you want to start the control panel. Kita uncheck terlebih dahulu, lalu finish. Oke. Untuk membuka XAMPP, kita bisa buka di folder C, lalu pilih XAMPP, lalu di sini ada XAMPP control.exe. Nanti agar memudahkan, kita buat shortcut terlebih dahulu di desktop. Kita rename namanya XAMPP. Oke. Lalu untuk menjalankannya double klik. Lalu pilih di bagian Apache, pilih start. Oke, Apache sudah start. Kita bisa tes dengan membuka halaman web browser baru dengan alamat localhost / ini artinya XAMPP sudah terinstall dan bisa diakses. Nanti kita akan membuat satu aplikasi di XAMPP ini.
Lalu yang berikutnya, untuk sampel data, tadi sudah kita download. Kita buat folder, misalnya di folder sampel data, pindahkan yang demna sama source ke sampel data. Lalu mungkin kita buat juga installer agar lebih rapi ya. Installer ini kita pindahkan ke installer. Ini folder, misalnya ini sampel code. Pindahkan ini ke sini, lalu kita ekstrak here. Oke. Sudah lebih rapi tampilannya. Untuk folder,